Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Ditya Mianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Berikut pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu bahagia? Bahagia atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, dan kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Pertanyaan kedua yaitu, kenapa kita harus bahagia? Yang pertama itu, bahagia membuat kita bisa berpikir lebih tenang dan lebih optimis. Karena dengan kita mempunyai masalah atau menghadapi masalah lebih mudah diselesaikan ketika kita bahagia. Yang kedua itu, bahagia itu dapat membuat orang lain ikut bahagia. Yang ketiga itu, bahagia membawa pengaruh baik kepada kesehatan fisik maupun mental. Pertanyaan ketiga itu, apa itu belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Pertanyaan keempat itu ada, kenapa kita harus belajar? Alasan mengapa kita harus belajar, karena kita bisa memperluas minat yang kita miliki. Dengan belajar kita bisa mewujudkan sesuatu yang mungkin menjadi ambisi kita di masa lalu, tetapi kita tidak punya waktu untuk mewujudkannya. Dan kita pun dapat pengetahuan baru tentang apapun itu di saat kita belajar. Pertanyaan kelima yaitu, apa itu minat belajar? Minat belajar adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus-menerus, memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran, dan minat belajar dipengaruhi oleh budaya. Pertanyaan keenam itu, minat belajar apakah sangat penting? Minat belajar penting untuk ditumbuhkan agar anak senang dan semangat dalam belajar. Minat itu sendiri adalah dorongan dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari manapun. Tujuannya agar terbentuk pola pembiasaan belajar. Pola inilah yang akan berbentuk karakter anak hingga ia dewasa kelak. Jadi ketika anak kita ingin belajar atau memulai untuk sekolah atau belajar, itu sebaiknya tidak ada paksaan dari orang tuanya, tapi dari keinginan anaknya, agar dia merasa tidak stres dan memang mempunyai kemauan dari dirinya sendiri. Kenapa tulisan karakter Bimba seperti ini, tidak seperti umumnya? Sesuai dengan penulisan BI kecil dan MBA besar, Bimba adalah proses bimbingan minat belajar anak yang bertujuan agar anak minat, senang, suka, dan gemar belajar hingga terbangun fondasi karakter belajar yang kuat dalam rangka terwujudnya generasi pembelajaran mandiri sepanjang hayat. Apa paradigma Bimba? Paradigma Bimba adalah cara pandang seseorang untuk mengetahui cara dalam menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini secara intrinsik. Mengapa kita berparadigma kata Bimba? Tujuannya agar kita dapat memenuhi hak bermain sambil belajar pada anak usia dini. Kalau hak anak tersebut sudah terpenuhi, maka anak merasakan kenyamanan dalam proses bermain sambil belajar. Jelaskan mengapa motivator juga perlu memahami materi ini. Motivator Bimba adalah guru yang memberikan bimbingan pada anak untuk menumbuhkan minat baca dan
minat belajar agar melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan sesuai dengan visi BIMBA AIWO, yaitu membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Apa pengertian Kepala Unit BIMBA AIUEO? Yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penerapan paradigma BIMBA. Sebutkan tanggung jawab Kepala Unit BIMBA AIUEO, yaitu mengawasi dan memastikan motivator disiplin menggunakan metode BIMBA, mengawasi fun learning, dan mengkoordinir agar motivator mau belajar. Mengapa Kepala Unit perlu memastikan motivator disiplin menerapkan metode BIMBA? Karena ini adalah salah satu tanggung jawab Kepala Unit itu sendiri agar motivator itu dapat bekerja yang telah disesuaikan oleh BIMBA. Bagaimana cara Kepala Unit memastikan motivator sudah disiplin menggunakan metode BIMBA atau belum? Kepala Unit dapat melihat langsung ke tempat pembelajaran dan melihat ekspresi anak yang sedang belajar. Jika keadaan seperti ini, di mana pembelajaran jarak jauh atau learning management system, itu dapat Kepala Unit dapat meminta motivator untuk merecord ketika saat pembelajaran berlangsung. Apa dampaknya jika Kepala Unit tidak menjalankan tanggung jawab? Akan tidak adanya paradigma BIMBA sehingga tidak menjadi fun learning dan tidak menimbulkan minat belajar sehingga tidak ada perkembangan dari anak tersebut. Mengapa Kepala Unit wajib mengkoordinir motivator agar semangat belajar? Karena dengan semangat belajar, motivator dapat memperbaiki diri dan membuat anak pun belajar ikut semangat. Terima kasih, sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.